Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, anak-anak. Eh, sudah lama ya kita nggak jumpa, semenjak kira-kira 2 minggu yang lalu ya. Eh, Semoga kita tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap dijaga kesehatan kita masing-masing. Nah, hari ini kita eh, berikhtiar untuk melanjutkan pembelajaran dengan media daring ya. Meskipun mohon maaf, kali ini kita cuma bisa berjumpa lewat suara karena keterbatasan media yang saya miliki. Jadinya saya cuma bisa menampilkan suara saya dan tidak bisa menampilkan muka saya. Uh, Hari ini kita akan kembali membahas tentang indeks harga dan inflasi. Seperti uh, kalian ketahui ya, uh, bab ini merupakan dua bab terakhir dari pembelajaran kalian kelas 11 di semester 1. Nah, sebelum kita diliburkan kemarin, kita juga sempat membahas tentang indeks harga. Namun hari ini saya akan kembali membahas ini lagi karena mengingat kemarin juga banyak yang uh, tidak datang di kelas. Nah, pertemuan kita pada siang atau sore hari ini, saya bilang siang atau sore karena saya tidak tahu kalian membuka videonya ini jam berapa. Indeks harga dan inflasi akan kita jadikan satu. Ya. Baik, kita mulai dari indeks harga sendiri. Indeks harga. Apa sih indeks? Nah, uh, kemarin kita ada diskusi ya. Bagaimana sih kita tahu kok bisa nyebut ini ada inflasi, ada kenaikan harga secara umum? Uh, Kok ada sih uh, inflasi itu kayak mana nih? Kayak mana cara ngitungnya? Kayak mana kok pemerintah bisa ngomong ini inflasi? Bukannya wajar-wajar aja ya tiap tahun mengalami kenaikan harga gitu. Nah, indeks ini merupakan salah satu alat untuk untuk mengetahui tingkat suatu perubahan harga atau suatu nilai. Nah, pengertiannya sendiri, indeks adalah ukuran statistik untuk menyatakan perubahan relatif antar waktu terhadap nilai suatu variabel yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, kita untuk mengetahui indeks sendiri, kita harus menentukan hal-hal yang mempengaruhinya. Misal, kita harus menentukan barang-barang apa saja yang kita jadikan dasar, atau kita juga bisa kita harus tahu tahun dasar dalam uh, penghitungan indeks tersebut, gitu ya. Jadi ngitung indeks ini bukan ngitung yang asal-asal ngitung, karena kita harus mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor yang uh, menyebabkan misal kenaikan harga, dan di situ kita bisa cari benang merah, hal-hal apa saja sih yang kiranya itu sangat penting dan bisa kita jadikan acuan dalam membuat suatu indeks gitu. Misal kalau indeks harga konsumen itu kan dipengaruhi oleh berbagai barang kebutuhan pokok ya. Jadi untuk menghitung indeks harga konsumen itu pemerintah mempertimbangkan
barang-barang pokok yang menjadi komoditas utama dari para pelaku rumah tangga gitu. Nah, apa sih tujuan dari penghitungan indeks harga? Tujuan penghitungan indeks ini yang pertama yaitu dasar penghitungan inflasi. Seperti dijelaskan di awal tadi, seperti saya contohkan, kalau kita bisa mengetahui suatu terjadi kenaikan harga barang secara umum atau terjadi penurunan harga barang secara umum, itu bisa kita ketahui dengan menghitung indeks tersebut. Karena kita nggak mungkin kita survei satu-satu barang di se-Indonesia atau se-Jawa gitu. Kita nggak mungkin, itu sangat membutuhkan biaya. Oleh karena itu, disusun indeks yang digunakan untuk memudahkan penghitungan inflasi. Nah, yang kedua yaitu pedoman kebijakan ekonomi. Nah, jelas ya kalau misal kita tahu seberapa besar akan terjadi perubahan harga di tahun depan, misal kita memperkirakan akan terjadi kenaikan sebesar 20%, maka akan muncul kebijakan-kebijakan yang akan digunakan untuk mencegah atau mengatasi hal tersebut. Nah, begitupun dengan kebijakan mengenai penentuan upah minimal. Nah, ini 2 hari yang lalu pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah mengetok upah minimum regional di tiap-tiap kabupaten kota di Jawa Timur pada tahun 2021 besok, untuk tahun 2021. Nah, ini juga ditentukan dengan salah satunya kita mempertimbangkan indeks harga di masing-masing daerah. Misal di Surabaya harga-harganya cenderung stabil, maka ya kenaikan upahnya nggak naik-naik amat gitu. Nah, sedangkan misal di daerah Banyuwangi, ini harganya relatif mengalami kenaikan, maka pemerintah Banyuwangi memutuskan untuk menaikkan upah minimal sehingga masyarakatnya bisa memenuhi kebutuhan masing-masing gitu ya, kebutuhan hidupnya. Yang ketiga yaitu kita dapat memantau tingkat penawaran dan permintaan. Nah, kalau kita tahu indeks harga, kita bisa tahu nih seberapa besar penawaran dan permintaan di pasar gitu ya. Karena kalau kita ngomongin permintaan penawaran ini kan salah satu faktornya yaitu harga. Nah, harus diingat ya anak-anak bahwa teori permintaan dan penawaran ini sangat penting dan harus kalian ingat-ingat hari ini, nanti, dan seterusnya gitu. Dan yang terakhir yaitu melihat perkembangan harga barang dan jasa antar waktu. Nah, ini juga kita bisa melihat perkembangan harga antar waktu dengan menghitung indeks itu sendiri. Karena dengan kita menghitung indeks kan kita tahu terjadi kenaikan atau terjadi penurunan nih antar waktunya. Nah, oke. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu tentang macam-macam indeks harga. Jadi, secara umum atau secara garis besar, indeks harga ini dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu mohon maaf,
macam-macam indeks harga ini yang saya maksud yaitu indeks-indeks harga yang sering kita gunakan atau sering digunakan pemangku kepentingan untuk menentukan kebijakan. Di antaranya yaitu indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, indeks harga yang dibayar atau diterima petani, dan indeks harga implisit. Namun yang biasanya sering digunakan yaitu indeks harga konsumen dan indeks harga implisit. Yang digunakan lebih utamanya yaitu untuk menghitung angka inflasi di tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun gitu ya, tiap-tiap periode. Oke, ada metode dalam penghitungan indeks harga. Yang pertama yaitu dengan metode tidak tertimbang, dan yang kedua yaitu dengan metode tertimbang. Apa sih bedanya? Kalau tidak tertimbang berarti dia langsung dihitung tanpa kalau yang metode tertimbang ini ada pembanding yang sama. Misal kuantitas di tahun dasar atau kuantitas di tahun yang dihitung gitu ya. Nah, oke, untuk lebih jelasnya kita akan lanjut langsung ke slide selanjutnya, yaitu penghitungan indeks harga dengan metode tidak tertimbang. Ini ada 3 jenis, yaitu indeks harga itu sendiri, di mana dihitung dengan membagi antara total harga pada tahun ke N atau pada tahun yang dicari dibagi dengan total harga pada P0 atau total harga pada tahun dasar dikalikan 100. Yang kedua yaitu indeks kuantitas, di mana di sini dihitung dengan membagikan total kuantitas pada tahun ke N dibandingkan dengan total kuantitas pada tahun dasar. Yang ketiga yaitu indeks nilai, di mana di sini dihitung dengan mengalihkan antara harga pada harga dan jumlah pada masing-masing tahun ke N dan dibagi dengan tahun dasar gitu ya. Nah, kita lanjut ke untuk contoh ya, biar kita tidak ngawang dalam membayangkannya. Nah, di sini saya punya beberapa data. Di mana di sini terdiri dari jenis barang, terus harga, kuantitas, dan nilai. Tabel ini akan kita gunakan untuk menghitung dengan metode tidak tertimbang ya. Dimana di sini pertama kita cari dulu nilainya dengan mengalihkan P kali Q, harga dikalikan kuantitas. Misal contoh kita cari nilai di tahun 2018. Berarti caranya harga di tahun 2018 dikalikan dengan kuantitas di tahun 2018. 6.500 dikalikan 100, jadi 650.000. Dan kita cari nilai di tahun 2019. Harga di tahun 2019 dikalikan dengan kuantitas di tahun 2019. Yaitu kita dapat nilai 1.050.000. Nah, setelah kita menghitung masing-masing nilai dari masing-masing barang, kita total nih. Kita total nilainya jadi 5.250.000 di tahun 2018 dan 7.800.000 di tahun 2018. Nah, dari data-data ini kita bisa menghitung masing-masing indeks. Yang pertama yaitu indeks harga.
Indeks harga di tahun 2019 diperoleh dengan membagi antara total harga di tahun 2019 dibagi dengan total harga di tahun dasar, yaitu 2018. Berarti 34.000 dibagi 31.500. Nah, di sini kita ketemu coret-coret 340 per 315 kali 100. 34.000 dibagi 315 ketemunya 107,93. 107,93. Nah, apa yang terkandung dalam nilai 107,93 ini? Nah, dari angka indeks ini kita bisa mengetahui bahwa terjadi kenaikan harga sebesar 7,93% di tahun 2019 dibandingkan di tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya kita bisa juga menghitung indeks kuantitas. Indeks kuantitas ini dihitung dengan membagi antara total kuantitas tahun ke N atau tahun 2019 dibagi dengan kuantitas tahun dasar, yaitu tahun 2018. Nah, total kuantitas di tahun 2019 yaitu 1100 dan dibagi dengan 2018 850 kali 100%. Kita bisa coret-coret 1 0 di belakang, berarti 110 per 85 kali 100. 110 kali 100, 11.000 bagi 85. Jadi ketemunya 129,41%. Nah, di sini makna yang terkandung dalam angka ini yaitu terjadi kenaikan produksi sebesar 29,41% di tahun 2019 dibandingkan pada tahun sebelumnya. Jadi, pada tahun ini produsen memproduksi lebih banyak ya. 29,41%. Dan yang ketiga atau yang terakhir dalam penghitungan dengan metode tidak tertimbang ini yaitu indeks nilai, di mana di sini diperoleh dengan mengalihkan antara harga tahun tertentu dengan kuantitas tahun tertentu dibagikan dengan harga dan kuantitas tahun dasar. Gitu. Berarti di sini pada tahun 2019 ada 7.800.000 dibagi dengan 5.250.000 dikali 100. Selanjutnya kita bisa mencoret-coret nih. 4 angka di belakang sama 4 angka 0 di belakang. Coret-coret. 780 per 525 kali 100. 78.000 dibagi 525. Dan ketemunya 148,57%. Makna yang terkandung dalam angka ini berarti terjadi kenaikan harga sebesar 48,57% di tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kalau tadi kita udah ngomong tentang metode tidak tertimbang, kita selanjutnya yaitu menginjak ke materi tentang indeks harga dengan metode tertimbang. Dimana seperti yang saya bilang di awal bahwa metode tertimbang ini bedanya dengan metode tidak tertimbang adalah ada pembanding yang sama. Dimana kita tahu di sini di indeks Las Peirez pembanding yang sama yaitu dikalikan dengan Q0 dan Q0.
Pn kali Q0 dan P0 kali Q0. Sedangkan di indeks phase yaitu dengan mengalihkan Pn dengan Qn, begitupun dengan P0 dikali dengan Qn. Nah, ini yang akan menjadi pembeda antara metode tertimbang dengan metode tidak tertimbang. Nah, oke, kita metode tertimbang ini ada 3, yaitu metode yang kita sebut dengan indeks loss pairs dan juga indeks phase, dan yang terakhir yaitu indeks Dobis and Bole, di mana indeks Dobis and Bole ini dihitung dengan mencari rata-rata dari indeks loss pairs dan indeks phase. Oke, kita lanjut ya. Kita coba menghitung dengan data yang ada sehingga kita tidak terbayang-bayang bagaimana sih bentuknya penghitungan indeks loss pairs, bagaimana bentuknya penghitungan indeks phase dan juga indeks Dobis and Bole. Ya, ini dengan data yang sama kita gunakan, namun seperti pada rumus yang tadi, untuk menghitung indeks loss pairs kita harus mengalihkan terlebih dahulu Pn dengan Q0 dan juga P0 dengan Q0. Nah, Pn dengan Q0. Untuk barang A di tahun 2019 harganya 7.000 dikalikan dengan kuantitas di tahun ke-0 yaitu tahun 2018 yaitu sebesar 100. 7.000 dikalikan 100 yaitu 700.000. Selanjutnya Pn barang B di tahun 2019 sebesar 6.000 dikalikan dengan kuantitas barang B di tahun 2018 atau Q0 yaitu sebesar 100, sehingga ketemunya 600.000. Dan begitupun dengan sisanya ya, yang lain nih, sehingga kita ketemu jumlah Pn Q0 sebesar 5.600.000. Nah, selanjutnya kita juga harus menghitung P0 Q0, dimana di sini harga barang A pada tahun dasar atau P0 tahun 2018 yaitu sebesar 6.800 dikalikan dengan Q0 2018 sebesar 100.000, mohon maaf, sehingga kita ketemu 650.000. Nah, untuk barang B di tahun 2018 harganya 5.500 dikalikan dengan Q0 di tahun 2018 sebesar 100. 5.500 kalikan 100 yaitu 550.000. Nah, begitu pun dengan yang lain ya, dihitung sendiri-sendiri. Nah, akhirnya kita ketemu total sebesar segini, 5.250. Dari sini kita bisa menghitung indeksnya.
Indeks last Pairs P0 PN kali Q0 per P0 kali Q0 5.600 atau 5.600.000, mohon maaf, dibagi 5.250 dikalikan 100. Kita bisa coret 4 angka 0 di belakangnya. Coret-coret 560 per 525 dikalikan 100. 56.000 dibagi 525 sehingga ketemu 106,66. Di sini kita ketemu indeks last Pairs-nya sebesar 106,66. Atau kita bisa memaknai bahwa di tahun 2019 terjadi kenaikan harga sebesar 6,66%. Nah, selanjutnya kita dengan data yang sama akan menghitung indeks space. Bedanya indeks space di sini kita mengalihkan dengan tahun atau kuantitas tahun ke N. Nah, yang pertama kita harus menghitung PN QN. Harga pada tahun N atau 2019 dikalikan dengan kuantitas tahun ke N. Nah, harga pada tahun 2019 pada barang A sebesar 7.000 dikalikan dengan kuantitas pada tahun ke N 150. 7.000 kali 150 1.050.000. Nah, dan begitupun dengan selanjutnya ya. Sehingga kita bisa ketemu total PN di N sebesar 7.800.000. Nah, selain itu, informasi yang harus kita cari selanjutnya yaitu informasi tentang nilai P0Q0, P0QN, di mana kita dihitung dengan mengalihkan harga pada tahun dasar atau harga pada tahun sebelumnya dikalikan dengan jumlah kuantitas yang diminta pada tahun yang dicari 2019. 2018 harga barang A di tahun 2018 sebesar 6.500 dikalikan dengan kuantitas barang A di tahun 2019. 6.500 kali 150 ketemunya 975.000. Nah, begitupun dengan di bawah-bawahnya. Sehingga di akhir kita bisa ketemu nilai total P0QN sebesar 7.250. Nah, dari sini kita bisa menghitung indeks space, di mana indeks space di sini yaitu didapatkan dengan 7.800.000 per 7.250.000 dikalikan 100%. Kita coret-coret 4 0 di belakang, coret-coret 780 per 725 dikalikan 100. 78.000 per 725. Ketemunya indeks space yaitu sebesar 107,58%. Nah, di sini kita bisa memaknai sebagai terjadi peningkatan harga pada tahun 2019 sebesar 7,58%. Nah, kita bisa melihat perbedaannya tadi. Kalau indeks last Pairs terjadi kenaikan sebesar 6,66% ya.
Kalau di sini indeks PACE yaitu sebesar 7,58%. Nah, untuk itu selanjutnya indeks ini, indeks Dробis and Bole, muncul sebagai bentuk kritik atas kedua indeks sebelumnya, indeks PACE yang dinilai nilainya dengan indeks Las-Peyres terjadi gap atau terjadi celah yang cukup besar. Nah, dari sini indeks Dробis dinilai dengan mencari rata-rata antar kedua indeks tersebut. Jadi kita harus tahu dulu indeks Las-Peyresnya berapa, indeks PACE-nya berapa. Nah, di sini indeks Las-Peyres besar 106,66 ditambah dengan indeks PACE-nya sebesar 107,58. Ketemunya 214,24 dibagi 2. Nah, ketemu 7,12 atau 107,12 atau bisa kita maknai sebagai terjadi kenaikan harga sebesar 7,12% di tahun 2019. Nah, bisa kita bandingkan ya. Kalau tadi indeks Las-Peyres kenaikannya sebesar 6,66%, kalau indeks PACE sebesar 7,58%, indeks Dробis ini nilai tengah-tengahnya yaitu 7,12%, gitu ya. Nah, demikian untuk penghitungan indeks tertimbang. Selanjutnya kita ke pembahasan lain, yaitu yang lebih praktikal atau lebih ke kebijakan-kebijakan, di mana kita di sini akan membahas tentang inflasi. Jadi apa sih inflasi itu? Jadi inflasi adalah terjadinya kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Nah, inflasi itu baik apa buruk sih? Inflasi itu bagaikan dua mata pisau ya. Ada kebaikan, ada keburukannya. Jadi kalau inflasi itu terlalu tinggi atau sangat tinggi nilainya, itu nggak bagus. Karena harga-harga semakin tinggi sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa memperoleh kebutuhan dasarnya. Bahkan akan memunculkan orang-orang miskin baru gitu. Namun inflasi ini juga mendorong adanya pembangunan, karena dengan adanya peningkatan harga itu akan mendorong produsen untuk berproduksi kan ya. Kalau harganya tenang-tenang aja, produsen nggak melirik untuk meningkatkan produksinya. Kalau harganya juga mengalami kenaikan namun terkendali, itu kan produsen tertarik sehingga komoditas yang dihasilkan, produk nasionalnya meningkat, dan akibatnya adalah pendapatan nasional meningkat dan terjadinya pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, inflasi. Apa sih inflasi itu? Jadi inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga dan barang jasa di pasar secara umum. Nah, lawan kata dari inflasi adalah deflasi. Deflasi yaitu penurunan harga barang dan jasa di pasar secara umum. Ada dua metode yang digunakan untuk mengukur inflasi. Ini dua metode yang umum ya, yaitu dengan metode indeks harga konsumen dan PDB deflator. Namun untuk pembelajaran kita cukup menggunakan satu dulu, yaitu indeks harga konsumen. Nah,
Sebelum kita ke penghitungan, kita harus tahu dulu nih faktor-faktor penyebab inflasi itu apa aja. Faktor-faktor itu antara lain adanya kelebihan permintaan barang dan jasa di pasar atau demand aspect. Kenapa? Kalau permintaan barang dan jasa di pasar ini banyak, maka barang ketika jumlah barang yang diproduksi oleh produsen ini dikit, maka akan terjadi kenaikan harga. Nah, kenaikan harga ini akan menyebabkan inflasi gitu. Yang kedua yaitu rendahnya produksi barang dan jasa oleh produsen. Rendahnya produksi barang dan jasa oleh produsen ini juga menyebabkan inflasi. Kenapa? Kalau produsen ini memproduksi nggak cukup dengan di pasar yang diminta, maka akan terjadi perebutan kan ya, tinggi-tinggian harga gitu. Nah, hal ini akan menyebabkan harga komoditas di pasar akan meningkat. Nah, ini akan menyebabkan inflasi. Yang ketiga yaitu jumlah uang beredar yang tidak terkendali. Ya, kalau uang beredarnya banyak, orang-orang nih merasa kaya, harga berapapun kan dibeli. Gitu ya. Yang keempat yaitu naiknya harga bahan bakar dan tarif listrik. Nah, ini bahan bakar dan tarif listrik ini kan kebutuhan pokok ya, kebutuhan yang banyak mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Misal nih, kalian punya usaha kalian ini bentuknya pabrikan. Nah, kalau pabrik kalian ini tentunya akan membutuhkan listrik, terus membutuhkan bahan bakar untuk menjalankan mesin kan ya. Misal harga bahan bakarnya naik dan harga listriknya naik, mau nggak mau kalian memutuskan untuk mengurangi produksinya sehingga jumlah barang produksi kalian ini menurun dan akan menyebabkan barang-barang ini nggak mudah didapat sehingga harganya mengalami kenaikan di pasar. Nah, atau nggak gitu, kalian memutuskan untuk memproduksi, namun dari produsen sendiri sudah menaikkan harganya. Nah, ini juga menyebabkan inflasi. Dan faktor-faktor lain dari luar negeri, misal ekspor impor ya. Jadi misal ada inflasi di negara asalnya sana, kemudian kita impor, maka kita juga akan bisa terbawa inflasi juga. Selanjutnya kita ke jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan cakupan, di mana di sini ada inflasi tertutup, terbuka, dan tak terkendali. Inflasi tertutup ini pengertiannya sudah ada di buku kalian masing-masing. Dan yang kedua yaitu berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu inflasi karena tarikan permintaan atau demand pull inflation. Jadi misal harganya rendah atau masyarakatnya punya uang banyak, maka terjadi permintaan di pasar yang meningkat. Nah, ketika terjadi peningkatan permintaan namun tidak didukung dengan jumlah barang yang diproduksi oleh produsen yang mencukupi, maka akan terjadi kenaikan harga. Nah, ini akan menyebabkan inflasi. Yang kedua yaitu inflasi dorongan penawaran atau cost push inflation. Jadi misal
karena tadi produsen menurunkan jumlah produksinya, maka atau karena produsen mengalami tekanan harga dari bahan baku sehingga produsen mengurangi produksinya, dengan demikian akan menyebabkan harga-harga di pasaran itu meningkat karena barang-barangnya itu tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan sehingga terjadi kenaikan harga gitu. Yang ketiga yaitu bottleneck inflation, di mana bottleneck inflation ini disebabkan oleh kedua sebab di atas, yaitu baik dari permintaan maupun dari penawaran. Yang ketiga berdasarkan sumbernya yaitu inflasi dalam negeri. Dan yang kedua yaitu inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Jadi domestic inflation ini inflasi yang terjadi di dalam negeri atau terjadi di negara itu sendiri, lokal ya. Kalau inflasi dari luar negeri itu penyebabnya karena adanya inflasi di luar negeri. Misal karena Indonesia ini impor terus atau membeli barang terus dari negara Cina dan ternyata Cina mengalami inflasi, maka harga-harga barang dari Cina itu juga akan mengalami peningkatan dan itu bisa memicu terjadinya inflasi juga. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan tingkat keparahannya, ini ada inflasi rendah di mana tingkat inflasinya itu kurang dari 10%. Inflasi menengah, tingkat inflasinya antara 10 sampai 30%. Inflasi berat atau high inflation antara 30% sampai 100%. Dan yang keempat yaitu hyperinflation, yaitu di atas 100%. Nah, hyperinflation ini pernah terjadi ketika masa awal-awal kemerdekaan, di mana pemerintah ini jor-joran mencetak uang sehingga inflasinya sangat tinggi, dan di sana terjadi dilakukan kebijakan. Kalau kalian nanti cari, ada namanya Menteri Amir Syarifuddin, dan pada saat itu terjadi inflasi sehingga Pak Amir ini memutuskan untuk melakukan pengguntingan. Pengguntingan ini disebut dengan kebijakan gunting Syarifuddin. Oke. Itu tadi materi tentang jenis-jenis inflasi ya. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan penghitungan inflasi itu sendiri. Di mana di sini kita akan menggunakan satu metode saja, yaitu metode indeks harga konsumen. Nah, untuk itu kita harus tahu nih cara mencari indeks harga konsumennya terlebih dahulu. Nah, inflasi dengan menggunakan metode indeks harga konsumen ini, cara penghitungannya, kalau kalian ingat menghitung pertumbuhan, sama kayak menghitung pertumbuhan ekonomi. Cuma kalau kemarin pertumbuhan ekonomi kita menghitungnya dengan GDP, kalau sekarang inflasi kita menghitung dengan indeks harga konsumen. Di mana cara rumusnya yaitu indeks harga konsumen tahun ke N atau bulan ke N dikurangi IHK N-1 per IHK N-1 kali 100%. Ya, keterangannya ya. IHKN yaitu nilai indeks harga konsumen bulan atau tahun yang akan dicari. Dan indeks IHK N-1 yaitu nilai indeks harga konsumen
bulan atau tahun sebelumnya. Sebelum kita ke penghitungan inflasi dengan menggunakan metode indeks harga konsumen, kita harus tahu terlebih dahulu menghitung indeks harga konsumen. Caranya gimana? Yang pertama, kita harus menentukan produk apa saja yang dijadikan dasar penghitungan. Atau dalam hal ini, fix the basket. Kita harus menentukan isi keranjangnya apa aja. Yang kedua yaitu tentukan harga masing-masing produk. Yang kedua, kita harus menghitung biaya masing-masing produk per basket produk. Yang keempat yaitu tentukan tahun dasar dan hitung indeks harga konsumennya. Ya, kita coba menghitung dari indeks harga konsumen hingga menghitung inflasi ya. Jadi pertama kita harus mendefinisikan atau menentukan komoditas apa saja yang akan dijadikan acuan. Dimana di sini fix the basket of goods. Kita harus menentukan barangnya apa saja. Nah, kita coba di sini barang yang dijadikan acuan, itu 4 hotdog dan 2 hamburger. Nah, selanjutnya kita harus menentukan tingkat harga masing-masing di masing-masing tahun. Dimana tahun 2010 harga hotdog adalah sebesar $1, harga hamburger sebesar $2. Tahun 2011 harga hotdog sebesar $2, harga hamburger $3. Tahun 2012 harga hotdog sebesar $3 dan harga hamburger sebesar $4. Nah, setelah kita tahu basketnya dan juga kita tahu harganya, kita harus menghitung harga masing-masing basket atau harga masing-masing barang acuan. Barang acuannya kan 4 hotdog dan 2 hamburger. Tahun 2010 harga hotdognya 1. Berarti kan kali 4 hotdog, 1 kali 4. 4 ditambah 2 kali 2, 4. 4 tambah 4, 8. Kemudian di tahun 2011, harga 1 hotdog $2. Dikalikan 4 hotdog, 2 kali 4, 8. Terus harga hamburger 3. Dikali 2 hamburger, 3 kali 2, 6. 8 tambah 6, 14. Dan begitupun dengan tahun 2012 yang ditemukan sebesar 20 per basket. Nah, dari situ tahap keempat yaitu kita harus menentukan tahun dasarnya. Kita di sini gunakan tahun 2010. Nah, tahun 2010. Dari sini kita bisa menghitung indeks harga, consumer price index atau indeks harga konsumen pada tiap-tiap tahunnya. Tahun 2010 berarti tahun 2010 harga total biaya pada tahun 2010 dikalikan total biaya pada tahun dasar yaitu 2010 juga dikalikan 100%. 8 per 8, 1 kalikan 100. Kemudian tahun 2011. Harga di tahun 2011
dibagi dengan harga di tahun dasar, yaitu tahun 2010. 14 per 8 kali 10, 175. Kemudian di tahun 2012, biaya tahun 2011 sebesar 20 ya, dibagi 8. 8 ini tahun dasar, dikali 100, ketemunya 250. Nah, ini adalah masing-masing indeks harga. Indeks harga. Di masing-masing tahun. Nah, selanjutnya kita dari indeks harga ini kita bisa menghitung inflasinya. Compute the inflation rate. Kita hitung inflasinya. Cara penghitungannya tadi yaitu IHKN min IHKN min 1 kali 100%. Nah, di tahun 2011 berarti IHKN-nya 175 dikurangi IHKN min 1. N-1 berarti tahun 2010, 100 dibagi IHKN min 1, 100 dikali 100%, ketemunya 75%. Dan di tahun 2012 IHKN-nya 250. IHKN min 1-nya 175 per IHKN min 1, 175 dikalikan 100, ketemunya 43. Nah, dari sini kita tahu bahwa pada tahun 2011 terjadi kenaikan harga atau terjadi inflasi sebesar 75%. Sedangkan di tahun 2012 terjadi inflasi atau kenaikan harga sebesar 43%. Nah, dari sini kita juga bisa menggolongkan, termasuk ke golongan apa sih inflasi di tahun 2011 75% itu tadi kita golongkan ke inflasi tinggi ya. Inflasi tinggi. Inflasi tinggi. Karena nilainya 30 sampai 100%. Begitupun dengan tahun 2012 juga inflasi tinggi karena nilainya 30 sampai 100%. Nah, ini penggolongannya dari mana? Ini dari yang jenis-jenis inflasi tadi, yaitu yang berdasarkan tingkat keparahan. Kan tadi yang inflasi rendah itu kurang dari 10%. Kalau inflasi tinggi itu 30 sampai 10%. Inflasi menengah 10 sampai 30% dan hyperinflation di atas 100%. Semoga jelas ya. Kalau belum jelas silakan diputar ulang videonya. Nah, selanjutnya bagaimana sih caranya mengatasi inflasi? Yaitu ada kebijakan moneter, diantaranya yaitu open market operation, di mana Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yaitu menjual sertifikat Bank Indonesia SBI. Nah, ketika sertifikatnya itu dijual, maka diharapkan masyarakat itu membeli. Ketika masyarakat membeli, maka jumlah uang beredar di masyarakat itu akan berkurang dan hal ini akan mendorong menurunnya inflasi. Kemudian yaitu politik suku bunga. Ketika terjadi inflasi, bank-bank ini menaikkan suku bunganya karena
dengan menaikkan suku bunga, maka masyarakat akan terdorong untuk menyimpan uangnya di bank, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat itu akan berkurang. Dan yang ketiga yaitu ini kebijakan BI-nya juga ya. BI menaikkan jumlah giro wajib minimum. Giro wajib minimum itu apa sih? Giro wajib minimum itu adalah cadangan kas yang harus ditahan oleh bank, tidak dikeluarkan untuk pembiayaan ke masyarakat. Nah, ketika cadangan giro wajib minimum ini dinaikkan, maka jumlah uang beredar di masyarakat ini diharapkan akan menurun, sehingga inflasinya akan kembali terkendali. Dan yang keempat yaitu kredit selektif. Yang dimaksud kredit selektif ini, bank-bank diharapkan tidak memberikan kredit secara asal-asalan, karena kredit ini kan berarti bank memberikan uang ke masyarakat, berarti kan akan menambah jumlah uang beredar. Kalau kreditnya diberikan asal-asalan, maka jumlah uang beredar di masyarakatnya akan semakin meningkat, dan ini akan menyebabkan inflasinya semakin tinggi, sehingga kebijakan kredit selektif ini sangat dibutuhkan untuk dilakukan oleh bank-bank pada kondisi inflasi. Dan yang terakhir yaitu pembujukan moral atau moral suasion. Di sini pihak Bank Indonesia membujuk pihak bank-bank untuk melakukan kebijakan-kebijakan tertentu untuk mengatasi inflasi yang terjadi, gitu ya. Nah, ini lebih ke arah diplomasi sih, diplomatik antara Bank Indonesia sebagai otoritas yang tugasnya untuk mengontrol inflasi dengan pihak bank yang menyediakan barang dan jasa gitu. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini kan hubungannya sama penerimaan dan pendapatan negara. Nah, yang pertama yaitu pemerintah melalui Menteri Keuangan mengatur pengeluaran pemerintah saat inflasi. Yang kedua yaitu menaikkan tarif pajak. Kenapa? Karena ketika tarif pajaknya banyak dinaikkan, maka produsen ini nggak bakal konsumtif, lebih memikirkan pajaknya yang tinggi daripada kemauannya untuk konsumtif, gitu ya. Nah, oke. Itu tadi slide terakhir. Semoga bermanfaat dan bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Sekian, kita ketemu lagi di video yang lain dengan materi yang lain. Untuk pertemuan pada hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.